Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tersurah perjuangan kita Nabi bersama Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Baik, agar kajian ini berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita mengambil kata hikmah atau bijak ya dari seorang Imam Hasan Al-Basri ya, 4 sebab ya kesengsaraan ya, 4 macam sebab kesengsaraan menurut Imam Hasan Al-Basri. Apa saja 4 sebab kesengsaraan itu? Yang pertama adalah apabila seseorang itu dikatakan sengsara ketika dia memiliki hati yang keras. Hidup kita ingin bahagia kan, tidak mau hidup kita sengsara, tetapi ketika orang yang memiliki hati yang keras, hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya akan sengsara. Kenapa hidupnya akan sengsara? Karena dalam hatinya itu ada penyakit, keras hatinya. Keras, dia menerima nasihat orang, dia menganggap dirinya yang paling baik, paling benar, ada keangkuhan, ada kesombongan, ada meremehkan orang lain, agar tidak mau mendengar nasihat orang lain, keras hatinya menasihat-nasihat. Sehingga apa? Hidupnya akan sengsara, dia akan jauh dari orang lain, karena dia kesombongannya, dia juga akhirnya apa? Dia tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan, akhirnya dia berbuat maksiat karena tidak ada yang dia mau dinasihati, akhirnya itu membuat hatinya sengsara ya. Jadi itu yang pertama, kerasnya hati bisa membuat kita itu sengsara. Nah, hati-hati, penyebab kerasnya hati apa? Bisa jadi karena apa? Meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, kita hindarkanlah meremehkan dosa-dosa kecil ya. Ya misalnya, saya masih muda, nanti aja sholat, nanti aja ibadah, mumpung masih muda, mumpung senang-senang, faya-faya, astagfirullah ya. Apalagi penyebab kerasnya hati? Kadang-kadang terlalu banyak makan dan terlalu banyak tertawa. Ya maksudnya makan apa, buat dia malas, dia beraktivitas, tertawa, dia tertawa atau hal-hal yang tidak berguna ya. Padahal kalau ingin hatinya lembut, dia seharusnya dia mudah dinasihati, dia juga mengurangi makan dan tertawa. Dan satu lagi apa? Dia bergaul dia dengan orang yang soleh yang bisa menasihati dia, dan hindarilah dari sifat-sifat yang sombong, dan kalau bisa supaya hatinya itu lembut, tidak keras. Sering setelah dia ziarah kubur ya, supaya apa? Supaya hatinya itu lembut, tidak keras ya. Kalau apa sih mau kita inginkan dalam dunia ini kalau kita keras hatinya, tidak mau mendengar kebenaran, sombong ya. Nah, karena kita akan jadi sengsara. Menurut Imam Hasan Al-Basri tadi, yang pertama itu kerasnya hati, hindarkan ya kerasnya hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya orang yang dikatakan sengsara menurut Imam Hasan Al-Basri adalah orang yang susah sekali menangis ya. Menangis itu maksudnya apa? Dia sulit sekali menangis akan dosa-dosanya ya. Jadi tidak mudah dia menangis atau tidak mau menangis. Astagfirullahaladzim. Padahal kita kalau mengingat dosa-dosa kita malu kita sama Allah. Karunia Allah begitu besar pada diri kita, apa yang ada di jasad kita, apa yang ada di jiwa kita, itu semuanya karunia dari Allah ya. Tapi kadang-kadang itu tadi ya, kadang-kadang orang itu tidak mau bersyukur, tidak mau mengingat akan nikmat Allah tersebut, sehingga apa? Dia kadang-kadang membuat dosa itu biasa saja, tidak bertobat, bahkan tidak menangis. Makanya ya, itu sengsara juga kalau matanya tidak mau menangis mengingat dosa-dosanya, matanya tidak mau menangis bertobat akan kesalahan-kesalahannya ya, itu akan sengsara hidupnya. Kenapa dia sengsara hidupnya? Karena dia menjadi orang-orang yang terhindar, tertutup dari kebenaran-kebenaran, tidak ada rasa penyesalan atas kesalahan-kesalahan, tidak ada rasa penyesalan atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dia menganggap itu biasa saja. Itu sengsara orang tersebut. Kenapa sengsara? Dia akan melakukan dosa-dosa berikutnya karena dia matanya tidak menangis, matanya tidak menyesali akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, udah menjadi sebenarnya kita terhindar ya dari sifat yang kedua ini. Dan yang ketiga ya, 4 sebab kesengsaraan ini adalah apabila terlalu panjang angan-angan. Nah ini juga ya harus jangan terlalu banyak angan-angan ya. Saya nanti kalau mau ibadah kalau sudah kaya, saya nanti ibadah kalau sudah tua, saya kalau ibadah nanti kalau sudah punya jabatan. Jangan menunda-nunda ya, bersegeralah. Jangan banyak angan-angan ketika hari ini kita diberikan oleh Allah, pagi-pagi kita masih ada nafas kita ya. Ayo bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menunda-nunda. Jangan kita menganggap panjang-panjang angan-angan saya nanti akan bersedekah kalau saya sudah kaya.
Kalau ada sekarang, sedekahlah. Kan banyak yang bisa kita sedekahkan dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Jangan banyak angan-angan dulu kalau, jika-jika. Nah, kalau, jika-jika itu nggak boleh. Tapi katakanlah, ya Allah, segeralah membuat kebaikan sehingga kita bisa tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Jangan banyak angan-angan menganggap hidup kita akan 1000 tahun seumur ini. Tidak. Ya, hidup kita hanya sebentar, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan yang abadi. Apa perjalanan abadi? Itu akhirat kita. Ya, itu yang ketiga. Orang akan sengsara kalau terlalu banyak angan-angannya, terlalu panjang angan-angannya, bahkan dia akan kecewa ketika angan-angan yang diinginkannya tidak dia peroleh. Ya, dia marah, dia kesal, akhirnya dia semakin sengsara. Nah, Allah menjadi ya, hindarkan yang ketiga tadi, terlalu panjang angan-angan tetapi tidak dia ikhtiar, dia tidak berusaha, hanya angan-angannya saja, hanya jikalau bila-bila, tapi tidak ada ikhtiar, tidak usaha, tidak ada doa-doa, itu tidak akan terjadi dan tidak akan Allah berikan apa yang diinginkannya. Yang terakhir, menurut Imam Hasan Al-Basri, ya, 4 sebab kesengsaraan ini adalah terlalu rakus dengan kehidupan dunia. Astagfirullahaladzim, ya. Jadi manusia itu apabila dikasih satu gunung emas, ya, dia akan minta gunung emas berikutnya. Itu maksudnya apa? Tidak pernah puas. Bayangin aja satu gunung emas loh, berapa besarnya, ya. Itu dikasih, ibaratnya seperti itu, dia akan minta gunung emas berikutnya karena sifat manusia itu tidak pernah puas. Seperti itu tadi, ya, ketika dia minum air laut itu asin, tidak akan melegakan, tidak akan mengurangi rasa hausnya. Ya, orang yang rakus terhadap dunia, orientasinya hanya dunia, sengsara hidupnya. Kenapa? Karena pikirannya hanya materi aja, pikirannya hanya kehidupan dunia aja, tidak memperhatikan apakah yang dia lakukan, apakah yang dia peroleh itu halal atau haram. Yang penting dia dapat dunianya. Apakah itu mensengsarakan orang ataukah menzalimin orang, dia tidak perhatikan. Itu kan berarti sebenarnya sengsara dia. Sengsara karena apa? Karena dia rakus dengan dunia sehingga dia melanggar aturan-aturan Allah. Rakus terhadap dunia, ya akhirnya tidak bersegera terhadap ampunan Allah. Nah, itulah 4 sebab, ya, kesengsaraan menurut Imam Hasan Al-Basri. Itu yang pertama kali kerasnya hati, yang kedua adalah mata yang susah menangis, ya, karena tidak mau bertaubat pada Allah. Yang ketiga adalah terlalu panjang angan-angan, dan yang keempat adalah terlalu rakus dengan dunia. Mudah-mudahan 4 sebab macam kesengsaraan ini kita hindarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, karena bahagia itu adalah di hati. Bahagia itu adalah dekat dengan Allah. Bahagia itu adalah kalau kita senantiasa orientasi hidup kita hanya Allah. Lillah billah illallah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Insya Allah sehingga akhir hayat kita adalah akhir hayat husnul khatimah. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan kajian yang singkat dan sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Alhamdulillah fala takun. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.